Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Jumat 11 Juli 2025, teman-teman. Kita udah masuk di Nisfu Muharram 1447 Hijriah. Hari ini Jumat 15 Muharram 1447 Hijriah. Jumat ketiga di bulan Muharram 1447 Hijriah, teman-teman. Saya baru tahu ternyata ya bahwa di antara hari-hari besar keagamaan di dunia ya, Diwali itu yang boleh dikatakan pendek ya. Itu hanya berlangsung selama 5 hari. 5 hari ya, pelaksanaannya ya, maksudnya ya, bukan libur ya, pelaksanaannya selama 5 hari. Terus Hanukkah 8 hari. Kalau Ramadan ya 29 atau 30, sebulan lah intinya gitu. Iya, saya baru tahu loh ternyata itulah manfaat kalau seandainya acara quiz atau game show seperti Who Wants to Be a Millionaire itu dihidupin lagi, ditayangin lagi di TV Indonesia gitu. Terakhir itu Who Wants to Be a Millionaire itu tayang di TV Indonesia di RCTI tahun 2010. Formatnya sih bukan format yang ori ya, tapi hot seat gitu. Sempat mau ditayangin lagi di RCTI atau bahkan di GTV ya, cuman nggak jadi, teman-teman. Seiring waktu, GTV milik MNC itu malah jadi kayak RTV, Raja Wali TV. Dari yang tadinya TV hiburan biasa jadi bertransformasi jadi TV anak-anak. Jadi TV yang banyak kartunnya. Dan itu juga diikuti oleh MNC TV ya. Sepanjang hari isinya kartun semua. Itu. Baru malamnya mulai ada acara yang lebih variatif, kadang dangdutan, terus itu kuis Family 100 ya kan. Gitu. Jadi sebenarnya, tapi entah kenapa kalau Family 100 yang ada di MNC TV itu gak ada faedahnya sama sekali sih. Coba kalau acara seperti Who Wants to Be a Millionaire tuh dihidupin lagi, itu bagus gitu, cuma gak ada yang minat. Acara kayak gitu ya, untuk penonton TV di Indonesia yang IQ-nya 78 gini, nggak ngedongkrak gitu. Malah maaf aja nih, Singapura IQ-nya lebih tinggi dari Indonesia, skor PISA-nya lebih tinggi dari Indonesia. Dulu pernah nayangin Who Wants to Be a Millionaire di Channel 5 Media Corp. Membawa acaranya Mark van Coilenberg. Koreksi saya kalau salah bacanya. Mark van Coilenberg atau The Flying Dutchman nickname-nya. Karena dia orang Singapura tapi dia turunan Belanda. Itu udah lama banget gak tayang Wants to Be a Millionaire di Channel 5 Singapura itu. Ada tayangannya, ada, tapi dia versi UK yang tayang gitu. Wants to Be a Millionaire UK yang tayang, bukan Wants to Be a Millionaire Singapura gitu.
Itu Singapura aja yang IQ-nya lebih tinggi dari Indonesia. Udah lama nggak nayangin Who Wants to Be a Millionaire. Apalagi Malaysia ya. Singapura itu ada dua versi. Ada versi yang English yang tadi saya sebut, Mark van Cuylenburg pembawa acaranya. Ada satu lagi yang versi Mandarin ya, Bakman Fuyong. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu Who Deserves to Be a Millionaire. Di Channel 8 Singapore, Mediacorp juga itu. Ini bus apa ya? I know bus pariwisata. PO-nya saya nggak ngomongin PO ya, PO Sido apa tuh, PO Anamukti itu, ada muktinya. Paket sasis apa dia ya? OF 917 kah? Iya kayaknya OF 917 ini. OPT Sido Mukti. Iya dia pakai OF 1917 teman-teman. Oh dia udah Airsus cuy. Dia pakai Jetbus 2. OF 917. Kita selesain dulu ya yang tentang milioner ini, baru ke sana. Singapura itu ada dua loh Who Wants to Be a Millionaire. Dua versi. Versi English dan versi Mandarin. Di Malaysia versi Melayu sama versi English kalau saya nggak salah. Tapi udah lama nggak tayang. Orang di Malaysia juga criticize acara TV mereka tuh isinya cuma lawak-lawak, nyanyi-nyanyi, atau drama-drama gitu. Itu juga dikritisize oleh MP. Isinya drama Malaysia, isinya ya begitu-gitu aja. Jadi ya susah. Singapura aja yang IQ-nya lebih tinggi dari Indonesia udah lama banget nggak tayang Wants to Be a Millionaire. Apalagi Indonesia yang begini. Tapi kenapa Wants to Be a Millionaire Indonesia tayang lama dibandingkan Singapura atau Malaysia yang short lived gitu. Modal cuy. Modal sama rating penonton. Gitu. Sama jam tayangnya. Jepang juga udah lama tuh nggak nayangin Who Wants to Be a Millionaire. Sejak 2007 udah nggak tayang lagi. Oh Jepang itu padahal lebih pol dari Indonesia. Tapi udah lama tuh nggak tayang Who Wants to Be a Millionaire. Kemarin pembawa acaranya Mino Monta atau Montamino meninggal mendadak sih. Gitu. Jepang juga udah lama nggak nayangin Who Wants to Be a Millionaire karena apa ya? Yaitu karena Jepang sejatinya bukan negara yang boleh dikatakan familiar lah dengan format Who Wants to Be a Millionaire dengan begitunya gitu loh. Jepang itu yang terkenal paling banyak tuh acara variety show. Itu Jepang tuh terkenalnya variety show. Tapi kalau quiz show kayak Who Wants to Be a Millionaire gak begitu. Tapi Jepang melahirkan beberapa game show yang sukses di franchise ke berbagai negara. Ada Brain Wall yang kemudian Hole in the Wall itu kan punya Fuji TV. Terus Sasuke itu Ninja Warrior ya.
Itu banyak, bahkan ada versi Indonesianya. Ada yang versi perempuannya, namanya Kunoichi, Woman Ninja Warrior. Gitu. Itu punya TBS, Tokyo Broadcasting System. Nah, itu. Makanya Jepang itu gak begitu ini dengan Who Wants to Be a Millionaire. Apalagi Korea dulu juga pernah punya Who Wants to Be a Millionaire, tapi tayangnya di TVN. Nah, salahnya kenapa Who Wants to Be a Millionaire Korea itu cuma short lived? Salah channel. TVN itu bukan TV yang familiar dengan acara seperti itu. TVN itu komoditas unggulnya adalah dramanya, filmnya. Karena dia masih satu grup dengan CGENM, M Countdown. Itu unggulannya. Kalau seandainya Who Wants to Be a Millionaire Korea tayangnya di TV kayak KBS 1 atau kayak MBC, ya TV-TV yang highbrow lah, kayak KBS 1, MBC, Munhwa gitu kan, atau JTBC gitu misalnya, itu bisa lama tayangnya. Tapi kalau tayang di TVN ya wajar short live gitu. Karena memang TVN bukan TV untuk itu. Selain karena memang harus kita akui ya, modal untuk memfranchise dan memproduksi Who Wants to Be a Millionaire itu besar, teman-teman. Dan kita akui sendiri, set of rules dari Who Wants to Be a Millionaire itu ketat banget ya. Apalagi setelah kasus kecurangan Charles Ingram itu. Jadi makin ketat lagi ininya. Makin ketat lagi set of rules ya. Dan ditambah lagi teman-teman, masalah biaya. Biaya produksi Who Wants to Be a Millionaire itu besar banget, harus kita akui. Bayangkan aja. Untuk menyediakan uang nominal paling tinggi ya, berdasarkan ininya masing-masing ya, untuk bisa dikatakan milioner di negaranya masing-masing ya. Taruhlah misal 1 juta pound sterling atau 1 juta US dollar. Bahkan dulu pernah ada di US itu super milioner dengan total hadiah 10 juta dolar USA. Bahkan di Australia sempat dengan format 16 pertanyaan, hadiah tertingginya 5 juta US dollar. Kan tinggi banget. Kalau di kita dulu 1 miliar rupiah. Paling tinggi dulu 3 miliar rupiah. Ya, kalau Wants to Be a Millionaire Jepang dapat 10 juta yen kalau nggak salah. Gitu, kalau nggak salah ya. Dulu di Jerman Verwit Millionaire sempat ada yang edisi yang nominal hadiah tertingginya tinggi banget, 3 juta euro. Tinggi banget loh itu. Jadi memang biaya produksinya gede, teman-teman. Apalagi untuk menyediakan money tree apalagi untuk memberikan hadiah sebanyak itu. Norwegia aja yang negara kaya banget di Eropa ya, itu nggak lagi nayangin Who Wants to Be a Millionaire yang nomenklaturnya Phil Dubly Millionaire, Phil Dubly Millionaire, nggak tayang lagi di TV2 Norwegia, nggak ada di TV2 Norge, nggak ada.
udah nggak ada lagi. Beda dengan tetangga-tetangganya, Postcode milioneren, terus Van milioner tuh Denmark, ya. Terus Haluatko milionarisi Finlandia tuh, Suomi masih tayang. Kalau Phil Dubli milioner udah nggak ada. Padahal Sweden, Denmark, Finland nggak sekaya Norway loh. Ini bukti teman. Bahkan maaf aja negara-negara yang lebih kaya dari Indonesia ya, itu nggak ada wants to be a millionaire. Tiongkok, Kanada, Ireland, Australia dan New Zealand nggak tayang wants to be a millionaire. Enggak teman-teman. Jepang aja enggak. Ya, Jepang aja enggak. Iya, tetangga kita Filipina juga nggak tayang wants to be a millionaire ya. Dulu pernah ada. Ya. Jadi teman-teman ya, memang nggak mudah sih untuk menghidupkan who wants to be a millionaire di negara yang memang tergantung pihak TV yang mau nayangin. Karena harus diakui produksinya gede untuk menyediakan money tree sampai berjuta-juta, kalau dalam konteks kita bermiliaran rupiah ya, itu gede banget biaya produksinya. Jadi wajar kalau banyak negara sudah tidak lagi menginikan who wants to be a millionaire. Tapi ya balik lagi teman-teman, namanya ikhtiar kan pasti ada hasilnya lah ya. Namanya ikhtiar pasti ada hasilnya gitu. Kalau nggak ada ikhtiar ya nggak akan ada hasilnya, bener nggak? Makasih teman-teman ya, selamat pagi dan kita ketemu lagi next time, bye bye.